Notasi faktorial. Notasi faktorial didefinisikan sebagai berikut. Misal, n adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, n dengan tanda seru yang dibaca n faktorial didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dengan kata lain, n faktorial menyatakan hasil perkalian seluruh bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Kemudian ada definisi tambahan, yakni nilai dari 0 faktorial adalah 1. Untuk memahami bagaimana notasi faktorial diterapkan dalam perhitungan, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hitunglah 5 faktorial. Berdasarkan definisi, diperoleh 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya sama dengan 120. Semudah itu. Contoh 2, hitunglah 10 faktorial per 6 faktorial. Perhatikan bahwa 10 faktorial per 6 faktorial sama dengan 10 faktorial dapat kita tuliskan di sini 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sementara 6 faktorial dituliskan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan, hasil dari 10 faktorial, 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, di sini memuat 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang dapat kita sederhanakan sebagai berikut. Berarti 10 kali 9 kali 8 dikali 7, sementara sisanya ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 merupakan 6 faktorial. Sementara pada bagian bawah, karena ini 6 faktorial, di sini kita tuliskan 6 faktorial. Dengan demikian, kita dapat mencoret 6 faktorial pada bagian pembilang atau pada bagian atas dan 6 faktorial pada bagian penyebut. Dengan perhitungan sederhana, hasilnya adalah 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 adalah 5040. Jadi, disimpulkan, hasil dari 10 faktorial per 6 faktorial adalah 5040. Contoh ketiga, hitunglah 100 faktorial per 98 faktorial. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 100 faktorial per 98 faktorial, ketimbang kita menuliskan 100 faktorial sebagai 100 dikali 99 dikali 98 dikali 97 dikali 96 dikali seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1, perhatikan bahwa 100 faktorial dapat kita tuliskan sebagai 100 dikali 99 dikali 98 kali 97 dan seterusnya dapat kita ringkas menjadi 98 faktorial. Kemudian 98 faktorial kita tuliskan tetap di sini. Selanjutnya kita dapat mencoret 98 faktorial pada bagian pembilang atau pada bagian atas dan 98 faktorial pada bagian penyebut atau pada bagian bawah. Dengan perhitungan sederhana diperoleh 100 dikali 99 adalah 9.900. Dengan demikian disimpulkan 100 faktorial
per 98 faktorial sama dengan 9900. Semudah itu. Contoh 4. Sederhanakan bentuk n faktorial per n-1 faktorial. Perhatikan bahwa n faktorial per n-1 faktorial nanti dapat dituliskan yang n faktorial berarti berdasarkan definisi n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sementara n-1 faktorial berdasarkan definisi berarti perkalian seluruh bilangan mulai dari n-1 sampai 1. n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan sebagai berikut. N dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. n-1 dikali seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 ini dapat kita sederhanakan menjadi n-1 faktorial. Jadi, ketimbang kita menuliskan dalam bentuk yang panjang seperti ini, n faktorial dapat kita tuliskan menjadi n dikali n-1 faktorial. Kemudian, pada bagian penyebut n-1 faktorial kita dapat tuliskan n-1 faktorial tetap. Selanjutnya dapat kita coret n-1 faktorial pada bagian pembilang atau pada bagian atas dan n-1 faktorial pada bagian penyebut atau pada bagian bawah. Dengan demikian disimpulkan hasilnya adalah n. Jadi bentuk sederhana dari n faktorial per n-1 faktorial adalah n. Contoh 5. Jika diketahui n faktorial per n-2 faktorial sama dengan 2, maka nilai n sama dengan, perhatikan bahwa pertama-tama kita tahu bahwa n faktorial per n-2 faktorial sama dengan, pada bagian n faktorial dapat kita sederhanakan menjadi n dikali n-1 dikali n-2 kali n-3 seterusnya dapat kita sederhanakan menjadi n-2 faktorial. Kemudian pada bagian penyebut kita tuliskan lagi n-2 faktorial. Selanjutnya kita dapat mencoret n-2 faktorial pada bagian pembilang dan n-2 faktorial pada bagian penyebut dan menyisakan n dikali n faktorial, n dikali min 1 min n. Kemudian pada ruas kiri, karena diketahui n faktorial per n-2 faktorial sama dengan 2, berarti kita bisa menuliskan pada ruas kiri di sini 2. Kemudian kalau kita bikin 0 pada ruas kiri atau kita pindahkan 2 menuju ruas kanan, nanti diperoleh 0 sama dengan n kuadrat min n min 2. Ini merupakan persamaan kuadrat yang penyelesaiannya dapat kita selesaikan dengan beberapa strategi, mulai dari memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Pembahasan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dibahas tersendiri dalam video yang lain. Selanjutnya, bentuk 0 sama dengan n kuadrat min n min 2 dapat ditulis sebagai berikut. 0 sama dengan n kuadrat min n min 2 dapat kita faktorkan menjadi n min 2 dikali n plus 1. Kemudian, karena 0 sama dengan n min 2 dikali n plus 1, maka disimpulkan n-nya sama dengan 2, yaitu pembuat 0 dari n min 2, atau pembuat 0 dari n plus 1, yaitu n sama dengan min 1. Kemudian, perhatikan bahwa kita tahu n faktorial hanya didefinisikan pada bilangan bulat positif n. Sementara di sini ditemukan nilai n sama dengan min 1 atau bukan bilangan bulat positif.
Dengan demikian, n sama dengan min 1 bukan merupakan penyelesaian. Jadi disimpulkan, jika diketahui n faktorial per n min 2 faktorial sama dengan 2, maka nilai n haruslah sama dengan 2. Semudah itu. Selanjutnya, contoh yang ke-6. Misalkan diketahui atau didefinisikan C dalam kurung n, r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r difaktorialkan. Kemudian, jika nilai dari C dalam kurung n, 2 adalah 6, maka n sama dengan titik-titik. Perhatikan bahwa pertama-tama kita memiliki informasi C dalam kurung n, 2 sama dengan 6. Selanjutnya, yang ruas kanan tetap 6, yang ruas kiri karena definisi dari C kurung buka n, r kurung tutup sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Kalau begitu, C kurung buka n, 2 kurung tutup dapat kita tuliskan n faktorial, kemudian di sini nilai r-nya adalah 2, berarti 2 faktorial dikali n min r, berarti n min 2 difaktorialkan. Selanjutnya, yang ruas kanan tetap, kemudian yang ruas kiri, perhatikan di sini ada n min 2, yang lebih besar adalah n, sehingga n dapat kita ubah menjadi n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya. Nah, n min 2 dikali dan seterusnya itu dapat kita sederhanakan atau dapat kita ringkas menjadi n min 2 faktorial. Kemudian pada bagian bawah, nilai dari 2 faktorial adalah 1 dikali 2, yaitu 2 dikali n min 2 faktorial, kita tulis tetap di sini. Selanjutnya, karena pada bagian pembilang memuat bentuk n min 2 faktorial dan pada bagian penyebut memuat bentuk n min 2 faktorial, sehingga kita dapat mencoret n min 2 faktorial pada bagian pembilang dan pada bagian penyebut. Selanjutnya diperoleh yang ruas kiri, berarti n dikali n menghasilkan n kuadrat, n dikali min 1 menghasilkan min n. Kemudian di sini per 2, kita kalikan silang dengan 6 menghasilkan di ruas kanan 12. Selanjutnya kita buat ruas kanan menjadi 0, sehingga 12 kita pindahkan ke ruas kiri dan menghasilkan di ruas kiri n kuadrat min n min 12. Selanjutnya, bentuk n kuadrat min n min 12 dapat kita faktorkan menjadi n min 4 dikali n plus 3. Saya ingatkan kembali, cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat dibahas tersendiri dalam video yang lain di channel YouTube ini. Selanjutnya, karena n min 4 dikali n plus 3 sama dengan 0, maka disimpulkan nilai n-nya adalah yang pertama, yaitu pembuat 0 dari n min 4, yaitu n sama dengan 4, atau pembuat 0 dari n plus 3, yaitu n sama dengan min 3. Kemudian kita periksa, perhatikan bahwa kita tahu n faktorial hanya didefinisikan pada bilangan bulat positif. Sementara itu di sini terdapat nilai n sama dengan min 3 yang bukan bilangan bulat positif, sehingga n sama dengan min 3 bukan merupakan penyelesaian. Jadi disimpulkan, jika C kurung buka n, 2 kurung tutup sama dengan 6, maka disimpulkan nilai n-nya sama dengan 4.